Marifatul Insan, bagian kedua. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di acara Islam. Mungkin sebagian orang akan bertanya, mengapa para nabi dan rasul yang diutus Allah, dan orang-orang yang soleh, yang mengikutinya, akan selalu didustakan, disakiti, diusir, diperangi, hingga dibunuh. Ini adalah sejarah ketika Nabi Muhammad merasakan gelisah dan gemetar ketika mendapatkan wahyu yang pertama. Adalah Warakah bin Naufal, saudara sepupu Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad. Seorang imam Nasrani yang menguasai kitab-kitab suci terdahulu, khususnya Yahudi dan Kristen. Warakah juga sering menulis buku dan kitab dalam bahasa Ibrani. Ketika turun wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan Warakah pun berkata kepada Khadijah, "Sampaikanlah kepada Muhammad, berbahagialah, aku bersaksi bahwa kau adalah orang yang dijanjikan membawa kabar gembira oleh Isa putra Maryam. Sesungguhnya kau didatangi malaikat seperti namus Jibril untuk Musa." Dan ketika Warakah bertemu Nabi, ia berkata lagi, dia adalah namus, malaikat Jibril yang diturunkan Allah kepada Musa. "Andaikan aku masih muda, andaikan aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu, benarkah mereka akan mengusirku?" Tanya Nabi Muhammad. "Benar, tak seorang pun pernah membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu, tentu aku akan membantumu dengan sungguh-sungguh," ujar Warakah. Tak lama setelah turun wahyu, Warakah bin Naufal wafat. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, dan membunuh para nabi tanpa hak, dan alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih." Quran Surat Ali Imran, ayat 21. Dan Allah berfirman, "Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, seperti yang dialami orang-orang terdahulu, sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 214. Itulah jalan para nabi dan rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'i, dan orang-orang yang beriman, sebagai sunatullah. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, "Sungguh api neraka jahanam, 69 kali. Lebih panas dibandingkan api dunia." Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Ini adalah kisah Nabi Adam, ketika diturunkan dari surga ke bumi. Nabi merasakan kesulitan dalam mengolah makanan, kemudian beliau memohon kepada Allah agar diberi api. Maka Allah mengutus malaikat Jibril agar meminta sedikit api neraka kepada malaikat Malik penjaga neraka. Kemudian malaikat Jibril meminta api neraka sebesar buah kurma. "Jika aku memberikan api neraka seukuran buah kurma, maka 7 langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh karena panasnya api neraka. Kalau begitu, berikan saja kepadaku separuh kurma."
minta malaikat Jibril. Jika aku berikan api sebesar separuh kurma, maka langit tidak akan menurunkan air hujan setetes pun, dan air di bumi akan mengering sehingga tidak ada satupun tanaman yang hidup karena panasnya. Malaikat Jibril kemudian bertanya kepada Allah terkait jumlah yang pas api yang bisa dibawa ke bumi. Dan Allah pun berfirman, ambillah api dari neraka sebesar zarah. Malaikat Malik kemudian mengambil api neraka sebesar zarah. Zarah adalah ukuran terkecil dari atom, lalu diserahkan kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril merasakan api yang sebesar zarah masih terlalu panas untuk Nabi Adam, lalu api neraka sebesar zarah itu terpaksa didinginkan dengan mencelupkannya ke dalam sungai di surga, sebanyak 70 buah sungai. Setiap satu sungai 70 kali celupan. Setelah selesai dan dirasa tidak terlalu panas, maka malaikat Jibril membawa api neraka ke bumi. Ternyata gunung pun tidak sanggup menahan panas dari api neraka, yang hanya sebiji zarah. Dan ketika api itu diletakkan, gunung tersebut hancur sebab tidak mampu menahan panas api neraka. Api yang kita gunakan hari ini adalah sisa api neraka dari bara api yang membakar tanah, batu, dan besi. Apakah senjata nuklir lebih panas dari api neraka sebesar atom atau zarah? Ketahuilah siksaan Allah itu sangat keras, oleh sebab itu, semakin besar bahaya neraka dan siksaannya maka semakin keras peringatan yang akan Allah katakan. Agar manusia kembali kepada fitrahnya. Berikut ini adalah firman Allah, yang dapat membuat kita serasa tersambar petir, dan juga dapat menyelamatkan kita dari api neraka. Inilah akar atau pokok dari Marifatul Insan. Hal yang menjadi dasar insan. 1. Hafah atau masuk Islam secara keseluruhan. 2. Memurnikan ketaatan. 3. Tidak boleh mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. 4. Dalam Islam hanya ada iman dan kufur. Tidak ada jalan tengah. Mari kita dengarkan. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 208. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan agar mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 42. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya, dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya, dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian, dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah. Iman dan kafir. Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 150 dan 151. Semoga kita termasuk hamba Allah yang tersambungkan dengan jalan Rasulullah Muhammad, dan mendapatkan ridho Allah. Amin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.